Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga pada hari-hari yang mulia ini, di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hari-hari yang paling agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayyamin al-amalus salihu al-ahabbu fi al-amalus salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyami al-ashr. Tidaklah hari-hari yang amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari ini, 10 hari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti masuk hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Sampai sahabat bertanya ketika membandingkan itu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Mana lebih utama amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun kalah pahalanya dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini menunjukkan anjuran yang luar biasa memanfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, salat, zakat, ya segala aktivitas kebaikan, sedekah, silaturrahim, birrul walidain, membaca Al-Qur'anul Karim, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keutamaan-keutamaan yang dilakukan pada hari-hari ini, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Dan Nabi SAW menegaskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja' minhuma bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satupun yang tersisa. Artinya orang itu keluar untuk berjihad di jalan Allah, jiwanya dikorbankan di jalan Allah, hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini lebih baik ketimbang amalan yang orang-orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan sangat diutamakannya 10 hari ini ikhwatal iman adalah karena semua amal saleh yang besar-besar berkumpul pada 10 hari ini. Tidak pernah terulang dalam setahun seperti yang dilakukan pada 10 hari ini. Dalam 10 hari ini ada haji yang merupakan rukun Islam. Dalam 10 hari ini ada menyembelih hewan kurban. Dalam 10 hari ini juga termasuk nanti ada puasa Arafah, ya, secara khusus puasa Arafah, ya, semua ibadah-ibadah besar, zikir, puasa, salat dan yang lain sebagainya berkumpul pada 10 hari ini. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau membandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan 10 hari terakhir Ramadan, dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan, mana lebih utama? Beliau merajihkan, menguatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih afdal ketimbang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih utama karena Nabi SAW mengatakan tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah.
Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi min hadhihi ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah melebihi 10 hari pertama ini, 10 hari Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fiha at-tahlila wa tahmida at-tahlila wa takbira wa tahmida. Maka perbanyaklah, kata Nabi SAW, untuk banyak mengucapkan tahlil, tahmid dan takbir. Itu mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbir mutlak. Itu takbir yang sifatnya umum. Jadi pada hari-hari ini boleh kita mulai bertakbir, tapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak rame-rame di sesudah sholat fardu, tidak sebagaimana pada malam Id atau pada hari-hari tasyrik. Jadi pada hari-hari ini boleh misalnya masing-masing kita, daripada kita diam, daripada kita sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, kemudian kita membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, ya, sambil di jalan, sambil membawa kendaraan dan lain sebagainya, kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Nanti pada waktu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, baru di situ disunnahkannya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dikaitkan dengan hari dan waktu tertentu, yaitu sesudah salat fardu, ya, biasanya secara rame-rame di masjid sampai berakhirnya hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Di situ dikumandangkan takbir, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu di majelis ilmu, termasuk amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatul Jannah, salah satu taman-taman surga, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan yang mempercepat, yang mempermudah seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga turunnya malaikat kepada para thalabul ilm, dengan mereka merendahkan sayap-sayap mereka, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputinya mereka dengan ketentraman, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dahsyat dari itu semuanya, karena ini juga termasuk bagian dari majlis zikir, ya, termasuk bagian dari majlis zikir, maka wa dzakarahumullahu fi man indahu, sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang ada di majlis zikir ini di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, setiap hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan majlis zikir, yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majalisul halali wal haram, adalah majlis yang di sana dipelajari tentang yang halal, tentang yang haram, tentang yang wajib, tentang yang sunnah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu tentang dinul Islam. Dan kajian-kajian kita mengenal jiwa manusia, kita mengenal bagaimana keadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menambah kesempurnaan jiwa seseorang dan apa-apa yang merendahkan jiwa seseorang dari dosa dan maksiat, dan bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan inilah kita mengkajinya. Dan kesempatan kita pada kesempatan ini, ikhwatal iman, kita membahas tentang kondisi-kondisi jiwa manusia. Ya, kita membahas tentang kondisi-kondisi jiwa manusia. Kita melihat bahwa para ulama berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwa manusia ini terbagi menjadi secara umum menjadi 3 kondisi atau 3 keadaan. Kondisi yang pertama yang diistilahkan dengan an-nafsul ammaratu bisu, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya, ini kondisi jiwa yang pertama, yang secara umum ketika jiwa tersebut tidak tersentuh dengan iman dan amal saleh, tidak tersentuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jiwa ini akan pada kondisi ini. Jiwa yang selalu membujuk, membisiki orang yang memiliki jiwa itu untuk selalu cenderung berbuat hal-hal yang munkar, hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mulai mengenal Allah, mulai meniti jalan kebaikan, meningkat kondisi jiwanya menjadi kondisi an-nafsul lawwamah. An-nafsu al-lawwamah,
jiwa yang suka mencela dirinya sendiri, menyalahkan dirinya. Lawamah itu menyalahkan dirinya. Nah, kalau kondisi menyalahkan diri ini terus berulang, menyalahkan diri ini muhasabah, introspeksi, berusaha untuk menjadi lebih baik, itu lawamah. Berusaha untuk jadi lebih baik. Ketika ini terus diulang, maka akan cenderung potensi kebersihan jiwa itu akan lebih banyak ketimbang potensi kotornya. Maka dia akan naik kepada tingkatan kondisi jiwa yang ketiga, yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membahas masing-masing jiwa ini. Yang pertama, ya, secara umum yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada kemunkaran. Ketika jiwa manusia melupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa ini jauh dari hal itu, melupakan jalan yang telah difitrahkan oleh Allah kepadanya, mengotori fitrahnya, maka kecenderungan jiwa ini akan membawa orang yang memiliki jiwa tersebut, menipu orang yang memiliki jiwa itu, membujuknya untuk berbuat kemunkaran, ya, membujuknya untuk berbuat kemunkaran, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ini beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu." Aku tidaklah membebaskan diriku, jiwaku dari segala dosanya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh atau membujuk kepada kejahatan. Ammaratun bisu, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyebutkan bahwa jiwa manusia, jika dia tidak mengikuti fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Sebagaimana juga kisah Samiri. Siapa Samiri? Samiri adalah salah satu dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia melihat bahwa Nabi Musa alaihissalam waktu menyeberang Laut Merah, ketika dia selesai memukulkan tongkatnya dan membelah lautan dan Bani Israel menyeberang, dia melihat ada seorang yang berkuda. Itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril, dan dia mengambil beberapa bekas pijakan kaki kudanya malaikat Jibril yang dimanfaatkan untuk membuat patung anak sapi, dan kemudian menaruh tanah itu ke dalam mulutnya anak sapi itu, sehingga anak sapi ini bisa bicara, ya, sehingga anak sapi itu bisa berbicara dan dianggap Tuhan oleh Bani Israel pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diakui atau yang dikatakan oleh Samiri, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Thaha ayat 96, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Beliau Samiri berkata, aku mengetahui yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, maksudnya Rasul di sini adalah Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah nafsuku membujukku. Ya, disebutkan dalam ayat ini bagaimana ketika jiwa atau nafsu ini cenderung tidak mengikuti fitrahnya, dia akan mengajak kepada keburukan, menjauhkannya dari kebaikan. Al-Jurjani rahimahullah, beliau mendefinisikan tentang an-nafsul ammarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Beliau berkata, hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladzati wasyahwatil hissiyah wa tajdzibul qalba ila al jihati sufliyah fahiya ma'was syururi wa manba'ul akhlaqidz dzamimah.
bahwa jiwa yang mengajak kepada keburukan ini adalah jiwa yang mendorong untuk kecenderungan fisik manusia, ya, untuk mengikuti kemauan fisik manusia agar menikmati segala kenikmatan syahwat, ya, menikmati segala kenikmatan syahwat, sehingga jiwa yang mengajak kepada keburukan ini menarik hati seseorang kepada hal-hal yang sifatnya rendah, maka jiwa itu menjadi sumber segala keburukan dan sumber segala akhlak yang tercela. Ya, itu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Karena cenderungnya mengikuti syahwatnya badan manusia, cenderungnya mengikuti syahwat tubuhnya manusia, mengajak orang agar menikmati kesenangan yang sifatnya materi. Kita mengetahui ikhwatal iman, sebagaimana para ulama menjelaskan, Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, tubuh manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang rendah yaitu tanah, dan unsur yang tinggi yaitu ruh. Dan tergantung kita, manusia itu terbedakan sesuai dengan apa yang sering diperhatikannya, siapa yang dilayaninya tiap harinya. Apakah dia menjadi pelayan jasadnya yang rendah ini yang terbuat dari tanah, atau dia cenderung kepada ruhnya, lebih memperhatikan ruhnya yang diciptakan di tempat yang tinggi di sisi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kecenderungan seseorang lebih kepada syahwat tubuhnya, lebih mengenyangkan perutnya, mengenyangkan syahwat nafsu seksnya dan yang semisalnya, maka hal-hal ini akan merendahkan diri orang tersebut dengan serendah-rendahnya dan akan menyebabkan dia memiliki akhlak dan perilaku yang sangat buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yusuf tadi disebutkan bahwa kecenderungan jiwa yang mengajak kepada, atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat itu ditutup dengan firman Allah, inna rabbi ghafurur rahim, ya, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Ini mengisyaratkan bahwa sekotor apapun jiwa seseorang, seburuk apapun dia, jika dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas, dan sifat Ar-Rahim adalah artinya yang mengantarkan rahmatnya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan rahmatnya kepada hambanya tersebut. Jika Rahman artinya yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas, adapun Rahim adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jiwa dan kondisinya ini yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, membedakan manusia bukan hanya sekedar fisiknya, dan fisik ini cenderung lebih menipu manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah pada jiwanya. Seseorang yang jiwanya mulia, nafsul mutmainnah, maka dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dimuliakan di hadapan manusia, tapi dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jiwanya rendah, lebih mendasar lagi dia adalah rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mendasar lagi bahwa dia rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia memperturutkan syahwatnya, semakin dia memperturutkan nafsunya, maka semakin rendah dia di mata Allah dan juga di mata manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Qaf ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana jiwa seseorang itu memberikan bujukan, bisikan kepada kebaikan atau keburukan. Masing-masing memiliki potensi itu. Surat Qaf ayat 16. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini perlu dipahami. Ayat ini sering disalahpahami. Mereka, sebagian orang mengira bahwa kami di sini adalah Allah. Ya, Allah lebih dekat dari urat leher seseorang, maka mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya
menyatu dengan makhluknya. Ini pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Silahkan baca ayat sesudahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-17 dan ke-18, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat itu dengan lebih dekat daripada ulat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk sebelah kanan dan yang seorang lagi duduk di sebelah kirinya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Jadi menunjukkan bahwa nahnu di sini maksudnya adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan di dalam Al-Qur'an, jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, nahnu, maksudnya adalah Allah menggunakan malaikat. Jadi ketika Allah inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu turun melalui siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihissalam yang membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika menggunakan kata ganti ana, saya, itu menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman kepada Musa, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Di awal surat Thaha, ketika Allah berfirman kepada Musa, "Innani anallah," sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ayat yang serupa yang menjelaskan bahwa manusia ini jiwanya juga memiliki bisikan-bisikan baik ataupun bisikan-bisikan yang sifatnya buruk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 18. Ketika Yakub alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun." Ya, mereka saudara-saudara Yusuf datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Jadi kita tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bahwa saudara-saudaranya mengambil kain baju gamisnya Yusuf dan dilumuri dengan darah palsu. Mereka berkata bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Dijawab oleh Nabi Yakub alaihissalam, beliau berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Sawwalat lakum anfusukum amra, ya, bahwa kalian ditipu dengan apa yang kalian buat sendiri. Bagaimana jiwa mereka membuat baik perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ini diantara keburukan an-nafsu al-ammaratu bisu, sehingga memandang baik perbuatan buruk yang mereka lakukan. Contoh yang lainnya adalah kisahnya yang populer dengan istilah Qabil dan Habil. Ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 30. Ya, kisahnya Qabil dan Habil. Nama Qabil dan Habil ini pada hakikatnya sebetulnya adalah Israiliyat. Ya, nama itu tidak bersumber dari riwayat yang sahih dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an mulai dari ayat ke-27 dan seterusnya, ya, sampai ayat 30 sampai ayat 31. Di ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadinya menganggap mudah membunuh saudaranya. Jadi hawa nafsunya dia yang mengajak kepada keburukan membuat dia bisa dan tega membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bagaimana Qabil menganggap baik perbuatan buruk yang dilakukannya. Ini sifat dari an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa itulah jiwanya iblis laknatullah alaih. Ya,
Dan itulah yang dilakukan oleh iblis kepada para pengikutnya, selalu memberikan tiupan-tiupan, bujukan-bujukan, bisikan-bisikan ke dalam hati manusia sehingga memandang baik perbuatan buruk yang dilakukan. Ya, dia melakukan bisikan-bisikan itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nas, ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan waswasnya si khannas. Khannas ini disebutkan dalam tafsir adalah syaitan yang mereka itu menetap di dalam hati seseorang, dan syaitan ini punya belalai. Ya, syaitan itu punya belalai. Ketika seseorang itu lalai, belalai itu menjulur dan meniupkan waswas-waswasnya ke dalam hati seseorang. Ketika hati ini tidak ingat Allah, ketika hati ini lupa dari Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini lebih cenderung kepada mengikuti syahwat dan nafsu, maka belalai itu menjulur, meniupkan waswasnya. Ya, dengan waswasnya ini seseorang memiliki pembenaran-pembenaran terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memberikan waswas, tipu daya, memberikan bisikan-bisikannya, dan dia berada di dalam dada manusia. Nah, menghadapi musuh yang seperti ini, ikhwatal iman, tidak ada jalan lain kecuali berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, karena musuh yang satu ini ada di dalam diri kita dan kita tidak melihatnya. Nabi SAW sendiri menyebutkan, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam. Syaitan itu mengalir pada diri manusia melalui peredaran darah, ya, melalui peredaran darah kita, dan tidak ada yang bisa menghadapinya kecuali Allah yang menciptakannya. Itu satu-satunya cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran adalah berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan mereka. Dan syaitan ini, ya, membuat manusia menganggap baik kemunkaran yang dilakukannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah, setelah jelas petunjuk bagi mereka, sesungguhnya setanlah yang membuat baik perbuatan mereka tersebut, dan setanlah yang mendiktekan perbuatan itu kepada mereka. Ya, setan yang mengarahkan dia untuk berbuat kemungkaran tersebut. Dan ketika kemunkaran itu menjadi yang munkar menjadi ma'ruf, yang batil menjadi hak di mata para pelakunya, di mata orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk ini, maka setan itu akan dengan mudah membuat seseorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah menyebutkan bahwa syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi syaitan mengajarkan kepada jiwa-jiwa yang ammaratun bisu ini hal-hal munkar, hal-hal yang buruk, menarik mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran dan membeluk dan memanfaatkan mereka untuk mengikuti kemauan syaitan agar manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janjinya syaitan sejak awal ingin menyesatkan manusia dengan sesat-sesatnya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tentang bahayanya jiwa yang mengajak kepada keburukan ini dan bagaimana syaitan menguasai jiwa yang satu ini, beliau berkata, amman nafsul ammaratu fasyaitanu qarinuha wa sahibuha. Adapun nafsu yang ammarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan, maka setan adalah sahabatnya, adalah teman dekatnya. Fahuwa ya'iduha wa yumanniha. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan palsu. Wa yaqdhifu fiha al-batil. Dan setan menanamkan kebatilan-kebatilan ke dalam jiwa orang tersebut. Wa ya'muruha bis-su. Dan mengajak orang itu untuk berbuat keburukan. Wa yuzayyinu laha. Dan membuat indah keburukan itu bagi
orang yang memiliki jiwa itu. Fi suratin taqbaluha wa tastahsinuha, dalam rupa, dalam wujud yang bisa diterima oleh pemilik jiwa ini dan menganggap hal itu menjadi baik. Wa yamudduha bi anwa'il imdadi wal batil minal amanil kadhibah, dan kemudian setan mendukungnya dengan hal-hal yang batil, dengan angan-angan yang palsu dan syahwat-syahwat yang menyesatkan. Wa yasta'inu 'alaiha bihawaha wa iradatiha, sehingga memanfaatkan hawa nafsunya ini, memanfaatkan keinginan dari jiwa itu untuk menyesatkan orang yang memiliki jiwa ini. Faminhu yadkhulu 'alaiha kullu makruh, dari jalur inilah setan memasukkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita pada dasarnya memiliki nafsul ammarah bisu'i pada dasarnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berlindung dari keburukan jiwa kita. Nabi mengajarkan demikian, ya, sebagaimana setiap khutbah apa yang beliau ucapkan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi, apa lanjutannya, min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, bahwa kita ini, jiwa kita memiliki potensi keburukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita tersebut. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Nah, tingkatan yang berikutnya, kondisi jiwa yang berikutnya adalah al-lawwamah. Lawwamah ini yang selalu mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa, pada kajian-kajian sebelumnya kita telah mengaji bahwa Allah telah memberikan potensi fitrah. Fitrah ini seperti software kebenaran yang Allah tanamkan ke dalam diri manusia. Dan fitrah ini murni, bersih, cenderung untuk mengikuti kebenaran. Maka dengan fitrah manusia mengenal, dia tahu ini dosa, dia mengenal ini suatu hal yang buruk, ini sesuatu yang munkar dengan fitrahnya. Namun kalau fitrah ini terus ditutupi dengan syahwatnya, dengan jiwa yang mengajak kepada keburukan, menjadi tumpul fitrahnya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka naik fitrahnya. Secara pelan-pelan maksiat yang menutupinya mulai terkikis, mulai hilang. Maka di saat itu mulai jiwanya lawamah, mencela dirinya sendiri, mengajak dirinya sendiri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dirinya sendiri agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa ini dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 ayat 2. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, jiwa yang menyalahkan dirinya. Allah bersumpah dengan jiwa yang lawwamah ini menunjukkan bahwa jiwa lawwamah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari kiamat memiliki kedudukan yang sangat agung, demikian pula an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela dirinya. Al-Imam Al-Qurtubi mengutip dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan dan yang lainnya tentang jiwa lawwamah ini. Apa yang dimaksud dengan jiwa lawwamah? Anna hadhihi an-nafsu hiya nafsul mu'min. Bahwa kata Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan jiwa lawwamah, jiwa yang menyalahkan dirinya sendiri ini adalah jiwanya orang yang beriman. Alladzi la tarahu illa yalumu nafsahu, yang senantiasa dia selalu menyalahkan dirinya, selalu memurajaah dirinya, selalu menghisab dirinya. Yaqulu ma aradtu bikadza fala tarahu illa huwa yu'atibu nafsahu. Sehingga dia selalu bertanya, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya menginginkan itu? Senantiasa dia selalu mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan hal ini dan itu dan sebagainya. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, hiya wallahi nafsul mu'min. Demi Allah, itulah jiwanya orang yang beriman. Ma yura illa yalumu nafsahu, yang senantiasa dia menyalahkan dirinya. Ma aradtu bi kalami, ma aradtu bi akli,
ma aradtu bi hadithi nafsi. Ya, dia selalu bertanya, apa yang aku inginkan dari ucapanku ini? Apa niatannya? Apa tujuannya? Kenapa aku makan? Apa yang aku inginkan dari makan yang aku konsumsi? Apa yang aku inginkan dari pembicaraanku? Wal fajirul la yuhasibu nafsahu. Sedangkan orang fajir tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah mempertanyakan kepada dirinya. Ini nafsul lawamah. Mujahid, ya, salah seorang mufassir muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan nafsul lawamah hiya allati talumu ala ma fata wa tandam. Jiwa lawamah adalah jiwa yang selalu menyalahkan dirinya terhadap apa yang terlewatkan dan menyesali dirinya. Fatalumu nafsaha ala syarri lima fa'alathu, maka dia menyalahkan dirinya kenapa dia melakukan dosa yang telah pernah dilakukannya. Wa alal khairi lima lam tastakthir minhu, atau menyalahkan dirinya terhadap kebaikan-kebaikan yang terlewatkan, kenapa dia tidak memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Ini jiwanya orang beriman. Selalu bertanya, menyesali, kenapa saya lakukan dosa ini? Atau menyesali kebaikan-kebaikan yang harusnya dia lakukan, dia tinggalkan kebaikan itu. Dia menyesali kenapa saya melakukan saya meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Atau kesempatan-kesempatan baik yang seharusnya bisa dilakukan, maka dia meninggalkannya. Maka hal itu disesali oleh jiwa lawamah ini. Maka jiwa lawamah ini terpuji, walaupun bahasanya adalah mencela. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa jiwa lawamah ini jiwanya orang-orang kafir, tapi pendapat ini dilemahkan oleh para ahli tafsir. Di antaranya juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, At-Tabari, mereka lebih menguatkan bahwa yang dimaksud dengan jiwa lawamah adalah jiwanya orang beriman. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan jiwa ini. Jika itu jiwanya orang kafir, Allah tidak perlu bersumpah dengan jiwanya orang kafir. Tapi jiwanya hamba Allah yang beriman, jiwanya orang-orang yang menginginkan kebaikan, itulah dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji jiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka Al-Jurjani beliau menjelaskan tentang nafsul lawamah ini. Beliau mengatakan hiyallati tanawwarat binuril qalb. Jiwa lawamah inilah jiwa yang bersinar dengan cahaya hati. Qadra ma tanabbahat bihi min sinatil ghaflah. Sesuai dengan kadar kesadarannya dari kelalaian. Semakin dia sadar dari kelalaiannya, semakin dia mencela dirinya. Kullama sadarat anha sayyi'atun bihukmin jabalatha adh-dhulmaniyah akhadhat talumu nafsaha. Setiap dia melakukan suatu kesalahan karena ajakan kezaliman yang ada pada dirinya, syahwatnya, maka jiwa lawamah ini selalu menyalahkan dirinya, mengingatkan dirinya. Ini sifat ini terkait dengan pembicaraan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas di antara sifat-sifat jiwa, bahwa sifat-sifat jiwa memiliki potensi yang saling bertolak belakang, memiliki potensi kebaikan, memiliki potensi keburukan, dan ini terkait dengan hal itu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan tentang nafsul lawamah, hiya allati lamat nafsaha fi ta'atillah, bahwa jiwa yang lawamah ini jiwa yang mencela, yang mengingatkan hatinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Wahtamalat malamal laimina fi mardatihi, dan jiwa lawamah ini yang membuat seseorang itu tabah untuk mencari jalan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'khudhuha fihi laumata laim, maka untuk mencari ridhanya Allah ini dia tidak akan tersakiti oleh celaan orang-orang yang mencela. Fahadhihi qad takhallasat min laumillahi, dan inilah orang yang selamat dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man radiyat bi a'maliha wa lam talum nafsaha, adapun orang yang ridha dengan apa yang dia perbuat, baik itu baik maupun dosa, wa lam talum nafsaha wa lam tahtamil fillahi malaman lawam, dan dia tidak tabah untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tabah terhadap segala celaan-celaan manusia terhadap dirinya, fahiyallati yalumuha Allahu azza wa jal, maka orang-orang inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jiwa lawamah itu mengarahkan seorang yang memiliki jiwa ini untuk
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu terkadang tidak membuat manusia semuanya ridho, tidak bisa membuat semua manusia ridho. Seorang misalnya dulu mantan artis, kemudian dia taubat. Tidak semua orang suka dengan yang seperti ini. Banyak yang menyesali, banyak orang yang bahkan bukan hanya sekedar menyesal, tapi bahkan mencela. Kenapa dia tinggalkan dunianya yang gemerlap, yang glamor, yang seperti itu untuk menjadi seorang yang di atas jalan kebenaran, menghilangkan segala ketenarannya, keglamorannya dan yang lain sebagainya. Ya, ketika seseorang itu sabar, dia mencela dirinya karena telah pernah melakukan hal-hal yang buruk, dia sabar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya dia jauh dari celaan Allah, dekat dengan pujian Allah. Namun ketika seseorang sebaliknya demi pujian manusia atau takut celaan manusia, dia mengikuti kemauan-kemauannya manusia, maka jadilah dia orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridhonya Allah. Nah, di dalam menempuh ridhonya Allah ini manusia enggak suka, orang enggak suka, Allah akan ridho kepada orang itu dan akan membuat manusia akan ridho kepada orang tersebut. Sebaliknya, waman iltamasa ridwan nasi bisakhatillah, orang yang mencari ridhonya manusia tapi membuat Allah murka, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Allah akan murka kepadanya dan akan membuat orang lain murka kepada orang itu. Jadi, puncak tujuan kita hamba Allah adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Yang terakhir, yang ketiga dari kondisi jiwa manusia adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini puncaknya jiwa. Kalau yang tadi memiliki dua warna, jiwa yang lawamah ini punya dua warna, ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Ya, kalau jiwa lawamah ini mungkin kita semoga masih di situ ya Rabb. Ya, kalau Allah masih bersumpah dengan jiwa itu. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Di saat sisi terangnya itu lagi bersinar, senang hati kita. Ketika sisi gelapnya yang muncul, jauh hati kita mulai memiliki perasaan futur, perasaan malas untuk beribadah, perasaan malas untuk hadir majelis taklim, hal-hal yang seperti itu. Yaitu jiwa lawamah. Namun kalau jiwa mutmainnah, ketika dia sudah mulai semakin meningkat, hatinya tidak tenang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tenang kecuali dengan membaca Al-Qur'an, kecuali hadir di majelis ilmu, kecuali beribadah, sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang tenang. Yang mereka ini tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasrah, yang tunduk dengan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan manisnya iman, maka dia melihat tidak ada yang lebih utama melebihi meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan betapa manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan dia di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergantikan dengan apapun yang ada di muka bumi. Tidak tergantikan dengan apapun yang ada di muka bumi. Orang-orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala seru mereka nanti pada hari kiamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, yang penuh keridhaan dan diridhai. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang tenang memiliki sifat ridha, menerima segala ketetapan Allah, dan tingkatan ridha ini tingkatan para wali. Tingkatan ridha ini tingkatan para wali. Di dalam menerima ketetapan Allah ada sabar, ada ridha. Kalau sabar ini hukumnya wajib, kalau ridha ini hukumnya sunnah. Ya, walaupun kita tiap pagi sore mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tiap pagi sore, belum tentu lisan kita sesuai dengan hati kita. Ya, kalau ditimpa musibah sedikit, kenapa kok saya yang kena? Ya, katanya padahal tiap hari pagi sore ngucapin ridha. Ya, mengatakan ridha terhadap ketetapan Allah, dan kita tahu ketetapan Allah dua bentuknya. Ketetapan berupa takdir dan ketetapan syariat.
Seseorang yang mengatakan dirinya ridha terhadap Allah yang sebagai Tuhannya, dia menerima dua ketetapan ini. Takdirnya Allah sepenuhnya dia terima, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir yang Allah tetapkan, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, dan segala syariat Allah walaupun syariat itu pro terhadap dirinya, cenderung untuk mendukung dirinya atau tidak cocok dengan dirinya, dia harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Itu ridha. Dan ridha ini lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar, seseorang ditimpa musibah dia harus sabar, artinya sabar itu tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, tidak berbuat hal-hal yang mendatangkan murka Allah, tapi hatinya masih berasa sakit, hatinya masih berasa kehilangan, hatinya masih berasa sedih. Itu sabar. Tapi kalau ridha, nggak ngaruh di hatinya, sudah tidak ada lagi, karena dia tahu ini semua milik Allah. Kapan diambil, saya pun kalau diambil waktunya berangkat, ya, hatinya sudah tidak terpengaruh dengan apa yang diberi. Kalau mendapatkan rizki yang banyak, tidak meluap-luap menjadi gembira, tidak, karena dia tahu ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin mengujinya dengan harta yang diraihnya. Ketika diambil darinya sesuatu yang dia miliki, hatinya pun tidak terasa tersakiti, karena dia tahu bahwa apa yang diberikan oleh Allah sewaktu-waktu pasti akan diambil oleh yang memilikinya, termasuk dirinya sendiri. Maka itulah jiwa yang tenang, jiwa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ketika mengatakan jiwa yang tenang al-mutmainnah al-musaddiqah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang musaddiqah, yang benar, yang membenarkan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qatadah mengatakan huwal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Jiwa yang tenang adalah jiwanya orang yang beriman, yang hatinya tentram dengan segala janji-janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Ini Qatadah. Mujahid beliau berkata, hiya an-nafsur radiyatu biqada'illahi allati 'alimat annama akhta'aha lam yakun liyusibaha wa annama asabaha lam yakun liyukhti'aha. Yaitu jiwa yang ridha, yang penuh menerima ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang penuh kesadaran memahami bahwa segala sesuatu yang luput dari dirinya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan dia dapatkan, maka tidak akan mungkin dia mendapatkannya. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah akan terkena pada dirinya, pasti terjadi. Ya, ini salah satu keyakinan, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah segala sesuatu yang Allah tetapkan tidak akan kena kepada dirimu, baik itu kena ini maksudnya adalah sesuatu yang sifatnya baik seperti rizki. Orang berusaha mencari rizki tertentu, kalau Allah menetapkan tidak akan dia peroleh, tidak akan dia dapatkan, ya. Ataupun sebaliknya musibah, ketika Allah tidak menetapkan kepada seseorang untuk terkena musibah, maka tidak akan terjadi, karena dia pasrah penuh, takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasrah penuh ini tetap dengan ikhtiar, ya, bukan berarti kalau pasrah penuh ini kemudian keluar dari masjid ini naik motor nggak pakai helm dengan mata tertutup, ya. Dia bilang kalau misalnya sudah takdirnya nggak kena, nggak bakal kena, ya, bukan seperti itu. Itu namanya kebodohan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan sebab-sebabnya. Kalau saya haus, ya, saya lihat ada air di depan saya harus ikhtiar menjulurkan tangan saya dan memasukkan air ini ke dalam mulut saya. Tidak hanya orang jahil yang mengatakan kalau takdirnya air ini masuk bakal masuk. Mungkin ada jamaah yang maju maksain saya masuk, ya, meminum air ini, ya, tidak seperti itu. Ya, akidah yang benar mengajarkan bahwa iman kepada takdir tetap diiringi dengan ikhtiar. Seorang harus berusaha untuk mencari manfaat yang baik untuk kehidupan dirinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ikhlis ala, fokuslah terhadap hal yang bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang mukmin fokusnya di kehidupan dunia mencari hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan manfaat itu ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Fokusnya seorang mukmin untuk meraih kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Zaid rahimahullah beliau mengartikan jiwa yang tenang, summiyatil mutmainnahu li'annaha basharat bil jannati 'indal mauti wa 'indal ba'thi wa yawmal jam'. Bahwa busyirat bil jannati 'indal maut wa 'indal ba'thi wa yawmal jam'. Bahwa dikatakan jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, karena jiwa ini
diberi kabar gembira oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan surga. Kapan dia mendapatkan kabar gembira ini? Ketika sakaratul maut. Jiwa yang tenang di saat sakaratul maut diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka di saat itu menjadi tentram jiwanya. Di saat sakaratul maut, ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, ketika manusia dengan penuh kesedihan pada hari itu, dia dibangkitkan dengan diberikan kabar gembira oleh para malaikat bahwa Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Dan juga ketika manusia dikumpulkan pada yaumul mahsyar, mereka adalah jiwa yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang teguh di atas al-haq, di atas kebenaran, yang jiwa yang tidak memiliki kebimbangan dan keguncangan di dalam dirinya, jiwa yang mendapatkan jalan kebahagiaannya yaitu di dalam mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maka Allah berfirman kepada jiwa ini, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kepada jalan Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena dia telah ridha kepada Allah di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada jiwa tersebut. Sebagaimana dia telah menempuh jalan Allah di kehidupan dunia, maka di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya untuk berada di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kabar gembira ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama didapati oleh orang yang memiliki jiwa yang tenang dalam 3 kondisi. Ketika sakaratul maut, ketika dibangkitkan dari kuburnya, dan yang ketiga ketika dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 243. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas jalan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan ini malaikat itu turun kepada mereka? Pada 3 keadaan itu. Yang pertama pada sakaratul maut, yang kedua pada dia dibangkitkan pada yaumul mahsyar, dan yang ketiga di saat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka Al-Jurjani dalam at-ta'rifatnya beliau menyebutkan definisi jiwa mutmainnah ini, an-nafsul mutmainnah hiya allati tamma tanawwuruha binuril qalb, yaitu jiwa yang sempurna cahayanya dengan cahaya hati, hatta in khala'at an sifatiha dzamimah, sehingga terlepaslah jiwa itu dari segala sifat-sifat tercelanya, wa takhallaqat bil akhlaqil hamidah, dan jiwa yang memiliki sifat-sifat yang terpuji pada jiwa tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana membuat jiwa menjadi tenang, memiliki jiwa yang mutmainnah? Cara yang paling jitu untuk mendapatkannya adalah dengan berzikir kepada Allah. Nah, kita akan membahas secara detail nanti pada kesempatannya. Kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan zikir di sini. Bahwa zikir itu ya ibadah yang tujuannya mengingat Allah. Dan zikir itu bukan berarti sekedar ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah sebagian dari zikir. Karena zikir ini ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan aktivitas perbuatan kita. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, termasuk orang yang banyak berzikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah, mereka ini selalu ingat Allah di setiap kondisi. Artinya zikir itu selalu mengiringi mereka. Ketika mereka berjalan melakukan sesuatu usaha misalnya, dia melihat apakah usaha yang akan dia tempuh ini diridhoi atau tidak oleh Allah, Allah ridha atau tidak. Di saat itu dia ingat Allah, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika terus dia melakukan hal ini, maka zikir itulah yang membuat jiwa orang tersebut memiliki jiwa yang tenang. Satu, jalan utamanya adalah zikir kepada Allah, dan yang kedua membersihkan segala jiwa dari segala kotorannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat 38, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan jiwa mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Ini, ya, mencapai jiwa mutmainnah adalah tujuan utama dari tazkiyatun nafs. Tujuan utama dari seseorang untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, tujuan utamanya adalah untuk meraih an-nafsul mutmainnah, untuk meraih jiwa yang tenang. Karena jiwa ini, pembagian keadaan atau kondisi-kondisi jiwa ini yang mempengaruhi pembagian hati manusia. Ya, sebagaimana para ulama membagi hati itu menjadi 3 bagian: hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Hatinya orang-orang kafir adalah hati yang mati, hati yang ammaratun bisu, hati yang mengajak, jiwa yang mengajak kepada keburukan, jiwa yang tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Itu hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Hati yang sakit, di situ ada 2 potensi, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Sekali waktu taat, sekali waktu berbuat dosa dan maksiat. Nah, sakit ini butuh untuk disembuhkan, karena ada unsur penyakit di dalamnya, penyakit-penyakit hati, yang nanti insya Allah detail kita akan membahasnya, macam-macam penyakit hati dan bagaimana menyembuhkan diri dari segala penyakit-penyakit hati itu. Yang penyakit-penyakit hati ini yang menutupi jiwa manusia, yang menutupi hati manusia, yang membuat tipis, membuat lemahnya hati ini untuk menerima kebenaran. Adapun hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati orang-orang beriman, hati yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang memiliki hati tersebut pada hari, di saat hari itu tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah ini ikhwatal iman, pembahasan ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan tentang definisi-definisi tentang amar ma'ruf, tentang hati, tentang jiwa, tentang kalbu, kemudian kondisi-kondisi jiwa. Ya, kita telah membahasnya pada pembahasan definisi-definisi dari sejak awal kajian kita, dan insya Allah, ya, pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Ya, peran akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi kita misalnya yang sudah biasa ngaji tauhid. Apa dampak tauhid terhadap pembersihan jiwa manusia? Terhadap tazkiyatun nafs. Apa dampak rujuk atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan meninggalkan segala syirik dan bid'ah? Apa pengaruhnya terhadap tazkiyatun nafs? Apa pengaruh dari iman kepada qada dan qadar terhadap tazkiyatun nafs manusia untuk membersihkan jiwa seseorang? Dan apa pengaruh dari iman kepada hari akhir untuk membersihkan jiwa manusia? Karena tujuan utama kita semua beramal untuk meraih jiwa yang tentram, an-nafsul mutmainnah. Tujuan kita itu. Tujuan kita mau ngaji tafsir, mau ngaji tauhid, akidah dan lain sebagainya untuk meraih an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram. Nah, itu semua sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ketika mereka mengajarkan tentang tauhid, ketika mengajarkan tentang fikih. Karena kajian tauhid tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan hak-haknya, ya, mengenal apa yang diridhai dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian fikih agar kita beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, agar kita beribadah dengan tidak mengikuti nafsu kita tapi mengikuti ajaran yang benar dari Allah dan Rasulnya.
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Apa dampak dari itu semua untuk kebersihan jiwa seseorang? InsyaAllah pada pembahasan berikutnya kita akan mulai masuk kepada dasar-dasar akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Sebelum saya tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di bulan Dzulhijjah utamanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana yang puasa mulai tanggal 1 sampai 8? Ada contoh atau dalilnya yang memerintahkan untuk puasa tanggal tersebut? Contoh secara khusus tidak ada dari Nabi SAW puasa 9 Dzulhijjah. Ada hadis Nabi SAW tidak meninggalkan puasa at-tis'u min Dzulhijjah. Tapi para ulama beda tafsir. Apakah yang dimaksud tis'u min Dzulhijjah adalah 9 hari dari Dzulhijjah, atau yang dimaksud oleh Aisyah Ummul Mukminin dalam hadis tersebut adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, ada ikhtilaf para ulama. Namun Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang tadi disampaikan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan pada hari-hari melebihi yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, puasa termasuk amal soleh atau tidak? Kalau puasa masuk amal soleh, maka boleh dilakukan di 9 hari ini. Kalau ada seorang da'i, seorang ustadz atau yang beranggapan bahwa puasa 9 hari ini termasuk bid'ah misalnya, maka dia harus menunjukkan hujjah sebaliknya yang membuktikan bahwa puasa tidak termasuk bagian dari amal soleh yang dianjurkan oleh Nabi untuk diamalkan pada 9 hari tersebut. Ya, kalau ditanya secara khusus yang ada hanya cuman tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10-nya menyembelih hewan kurban. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada anjuran misalnya memperbanyak baca Quran misalnya, memperbanyak sedekah. Ya, maka kalau ditanya apa contohnya, adakah contohnya, adakah tuntunannya? Ya, riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami hadis-hadis Nabi, anjuran Nabi lebih kuat nilainya ketimbang contoh perilaku Nabi. Ya, kalau Nabi mencontohkan satu perbuatan, belum tentu apa yang dilakukan oleh Nabi itu boleh kita lakukan. Belum tentu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW boleh dilakukan oleh umatnya. Nabi nikah 9. Nabi Rasulullah SAW punya 9 istri. Boleh laki-laki menikah 9? Nggak boleh. Ya, maksimumnya 4. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, dengan alasan, dan subhanallah ada yang berdalih seperti itu. Ada seorang teman yang sampai menikah lebih dari 4, dia mengatakan Rasulullah melakukannya. Ya, dan ini batil. Karena itu adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beliau. Mewajibkan diri berpuasa wisal. Ya, puasanya disambung. Ya, Nabi SAW wisal puasanya. Maksudnya puasanya wisal itu ketika waktu buka nggak buka, nyambung lagi sampai buka hari berikutnya baru buka puasa. Ya, nyambung sampai 2 hari. Jadi waktunya buka, beliau tidak buka, dia lanjutkan puasanya sampai buka besok harinya baru buka puasa. Nabi melarang umatnya untuk wisal dan beliau melakukannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melarang menyambung puasa sedangkan engkau melakukannya." Nabi SAW mengatakan, "Aku berbeda. Innama at'amani Rabbi wa saqani." Aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah SWT. Namun jika perintah, jika anjuran Nabi, maka itu anjuran bernilai salah satu di antara dua. Anjuran yang bernilai wajib jika memang tidak ada yang memalingkannya dari anjuran tersebut, atau yang kedua adalah bernilai sunnah. Ya, dan itu dua-duanya bernilai syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi dari hadis tadi, anjuran untuk beramal soleh pada 9 Dzulhijjah, wallahu a'lam bishawab, termasuk dalam hal ini adalah menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Ustadz menyampaikan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Bagaimana dengan orang yang ingin menuntut ilmu namun ia tidak punya uang untuk ongkosnya? Maksudnya ongkos apa nih? Taksi, Grab, atau apanya nih? Kalau tidak punya ongkosnya untuk berangkat ke majelis ilmu sekarang, alhamdulillah dimudahkan. Ya, di zaman para salafun saleh terdahulu, mereka melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Ya, kita kalau membaca sejarah para sahabat, para ulama-ulama sebelum kita, bagaimana Imam Syafi'i, ya, beliau dari Irak berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ke Yaman dari Yaman ke Madinah. Ya, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan harta yang pas-pasan untuk menuntut ilmu. Ya,
Dan kita alhamdulillah sekarang bisa membatasi. Saya tinggalnya di Jakarta Timur, pengen ngajinya di Jakarta Timur, nggak mau keluar jauh-jauh. Bisa, ya, membatasi. Saya mau ikut kajiannya seminggu sekali saja, seminggu 2 kali saja, ya bisa. Karena betapa dimudahkannya kita saat ini untuk menuntut ilmu agama. Atau saya pengen ngaji, tapi tanpa meninggalkan kewajiban saya di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Ya, dengan apa? Radio, ya, televisi dakwah. Sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan handphone kita. Berapa banyak rekaman ceramah-ceramah ustadz yang bisa kita tonton non-stop, ya. Misalnya kita 24 jam nggak berhenti nonton rekaman ceramah, itu nggak bakal selesai, ya, nggak bakal selesai karena banyaknya. Jadi manfaatkan kesempatan apa yang bisa kita lakukan untuk menuntut ilmu dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Nggak ada biayanya untuk hadir majelis ilmu, tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Walaupun misalnya buku dengan buku, apakah dengan membeli atau meminjam, sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang yang melakukan kebaikan, namun setiap ia melakukan kebaikan ia selalu merasa was-was, khawatir dirinya tidak sanggup melakukannya dengan ikhlas atau tidak diridhoi oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Beramal terus. Ya, jangan menghentikan beramal hanya karena khawatir tidak ikhlas. Seseorang itu akan terus tidak ikhlas kalau dia tidak beramal, atau dia tidak beramalnya karena orang. Meninggalkan amal karena orang itu sudah tidak ikhlas. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu rahimahullah, beliau berkata, tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nasi syirk. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Jadi kita ingin melakukan sholat misalnya atau sedekah, ketika ada kotak amal jalan nih, ya, kita mau ngasih uang, tapi karena ada si fulan atau si fulan di samping kiri kanan kita, wah nggak enak, ntar takut dibilang riya, jadi batal untuk sedekah. Itu sudah riya. Karena apa? Karena kita membatalkan amal karena orang. Ya, membatalkan amal karena orang. Bagaimana cara menghilangkan itu? Amal terus. Beramal. Karena banyaknya amalnya, maka dia terus akan mendidik dia untuk menjadi seorang yang ikhlas. Akan mendidik dia untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau sholat? Jika dikasih tahu malah mendoakan yang jelek-jelek kepada saya dan memarahin saya. Mungkin cara kita yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menasihati orang tua apalagi tidak sholat itu suatu hak, suatu kebenaran. Ya, karena sholat adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kedudukan sholat yang luar biasa. Kalau misalnya ucapan kita tidak bernilai, ya karena kita mungkin dicela, dihina dan sebagainya, mungkin dengan cara lain. Setelkan rekaman ceramah ustadz misalnya, bawa buku rekaman, atau sekali waktu aja ke pengajian. Hal-hal yang seperti itu lakukan semaksimal mungkin cara agar hidayah itu bisa diterima oleh kedua orang tua kita. Tunjukkan kepada kedua orang tua kita tujuan kita lah untuk kebaikannya, bukan untuk hal-hal yang buruk kepadanya. Kita mengharapkan kebaikan kepada orang tua tersebut, bukan hal-hal yang buruk. Ya, mungkin caranya yang harus diperbaiki. Karena kita harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Sabar itu kapan batasnya? Gak ada batasnya. Sabar itu tidak memiliki batas. Jadi terus berusaha dengan cara apapun. Misalnya kita meminta seseorang yang disegani oleh kedua orang tua kita atau orang tua kita. Siapa yang disegani? Apakah kakaknya, atau saudaranya, atau siapa, atau tetangga, atau Pak RT misalnya. Ya, kita tahu misalnya Pak RT ini suka ke masjid, orang yang istiqamah menjalankan sholat. Sekali waktu kita lalu Pak RT, Pak, ajak orang tua saya dulu ke masjid. Ya, minta kepada siapa yang disegani oleh orang tua kita agar mau mengajak orang tua kita untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan? Contoh, kadang kita melakukan kebaikan, namun ada ujiannya. Jadi, seperti apa tandanya Allah ridha dengan apa yang kita lakukan? Jangan mimpi hidup di dunia nggak ada ujian. Jangan mimpi hidup di dunia tidak menghadapi ujian. Innama huna amalun bila wala hisab. Kata Ali bin Abu Thalib dalam Sahih Bukhari bahwa di dunia ini isinya amal, tidak ada hisab. Hisab itu nanti. Ya, saya memiliki seorang kawan, seorang ustadz yang membuka
tempat hifdzul Quran, ya, tempat untuk mendidik anak-anak supaya menghafal Al-Quran. Dari rumah sewaan, rumah kontrakan, dia membina anak-anak yang di komplek tersebut untuk menghafalkan Al-Quran. Kerjaannya mulia, luar biasa. Ya, saya pribadi iri kepada beliau karena beliau, masya Allah, murni yang diajarkan Al-Quran, mendidik anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Yang seperti ini pun menghadapi cobaan. Ya, warga di sekitar nggak setuju dengan adanya rumah Quran itu karena mengganggu, dan yang sebagai terpaksa ketika dia mau memperpanjang kontraknya tidak diizinkan, dia harus pindah ke tempat yang lain, menghadapi emosi dari sebagian wali santri. Ya, wali santri tidak terima karena anaknya begini dan lain sebagainya. Saya sampai ngomong kepada partner kerja saya, subhanallah, orang ini kerjaannya nggak keluar dari Quran. Ya, murni ngerjakan Al-Quran, mendidik orang untuk membaca Al-Quran, mestinya selamat dari cobaan, nggak ada godaan sama sekali. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling besar cobaannya para nabi, dan semakin mirip dengan nabi semakin besar cobaannya, semakin mirip semakin besar cobaannya. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Semakin tinggi tingkatan iman seseorang, semakin besar cobaannya. Nah, yang harus kita pede, percaya diri adalah kalau kita mencari ridhonya Allah, yang kita jalani ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, ya, yang penting Allah ridha, mengikuti syariatnya, walaupun dicela oleh manusia, dihina dan sebagainya, kita harus yakin akibatnya pasti baik. Kita harus yakin akhirnya pasti baik. Ya, itu yang harus diyakini. Dan setiap cobaan dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang bertakwa jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika terjadi perbedaan pendapat, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, bahwa kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ridhanya Allah, mengikuti syariat Allah itu baik. Wa ahsanu ta'wila, akibatnya juga bakal baik, akhirnya pasti baik. Jadi itu yang harus kita yakini. Jangan tertipu dengan godaan-godaan di depan. Karena yang pasti ketika orang berkomitmen di jalan Allah pasti diuji oleh Allah, nggak mungkin tidak. Seorang berkomitmen dengan jalannya Allah pasti mengalami cobaan. Tidak akan mungkin manusia hidup di muka bumi tidak memiliki cobaan. Siapapun pasti mengalaminya. Masya Allah. Bagaimana dengan kondisi saat ini orang lebih sibuk membaca WA, Facebook daripada Al-Quran? Rasa sehari tanpa HP sudah merasa kehilangan. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini? Ya, jual handphonenya. Nggak repot. Iya, ya, seperti orang cacat sekarang ini kalau nggak bawa handphone. Iya, batasin. Ya, kalau misalnya melihat Facebook sangat menyibukkan, tutup Facebooknya. Ya, manfaatnya, kalau misalnya kita melihat manfaatnya lebih membuat kita lebih tahu dosa dan maksiat ketimbang ketaatan kepada Allah, buang. Segala sesuatu yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tingkatan orang-orang yang para saleh, segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah, hilangkan dari kehidupan kita. Adanya alat-alat ini manfaatkan untuk kebaikan. Ya, alhamdulillah, misalnya kita bisa mengumpulkan sampai ribuan jilid buku, ya, ribuan jilid kitab dari handphone ini, dari alat ini. Kita bisa mengumpulkan tafsir Al-Quran dengan semua tafsirnya. Ya, ada salah satu aplikasi, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdurrahman As-Sa'di, Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsir para ulama. Tinggal pencet ayatnya langsung keluar terjemahan Qur'annya, pencet lagi Ibnu Katsirnya, membantu kita untuk kenal Allah, untuk taat kepada Allah. Bisa kita manfaatkan. Kita punya aplikasi-aplikasi misalnya untuk bisa berzikir pagi sore, waktunya zikir diingatkan, menghitung juga dibantu untuk menghitung, ada. Ya, menggunakan sarana yang ada untuk taat kepada Allah. Arahkan ini untuk menjadi pelayan kita, jangan kita dilayani oleh dia. Ya, kalau sebaliknya kita sibuk bangun tidur, ya, lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa dengan sebagainya, ya, ini jual, handphonenya dijual. Insya Allah. Kan pertanyaan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini?
hilangkan sumbernya, selesai. Ya. Apa hukumnya kurban? Apakah sunnah atau wajib? Bolehkah jika seseorang kekurangan, ia memaksakan dirinya berazam dengan menabung dari hari ke hari selama 9 tahun, maksudnya 9 bulan mungkin maksudnya, atau 9 tahun, 9 tahun untuk bagus. Ya, hukumnya ibadah kurban yang rajih wallahu alam bisawab adalah sunnah muakkadah. Ya, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena ada sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam riwayat-riwayat yang sahih, mereka sengaja tidak berkorban pada tahun-tahun tertentu, sengaja nggak korban. Mereka ditanya, kenapa nggak korban? Amdan, saya sengaja nggak berkorban, untuk menunjukkan bahwa ini nggak wajib. Ya, sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat itu dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Ya, dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah disebutkan riwayat-riwayat itu. Wallahu alam, itu yang rajih insyaallah, yang menunjukkan bahwa ibadah korban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sampai Nabi SAW bersabda, man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta dan tidak menyembelih hewan kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat id kami. Ya, jangan hadir ke tempat sholat, melaksanakan sholat id. Ini peringatan keras dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa ibadah menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang sunnah muakkadah. Jika ada seseorang yang kekurangan, dia 9 tahun, subhanallah, ini orang yang mulia, jazakallahu khair, dia mengambilkan sebagian hartanya untuk setelah terkumpul dia berkorban dengan harta itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ini tanda kebaikan. Nabi SAW menyebutkan wassadaqah, secara umum sedekah, wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, ada bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran iman seseorang. Karena kecenderungan jiwa manusia cinta kepada harta. Ketika dia bisa menundukkan cinta kepada hartanya untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan cinta yang benar, iman yang benar antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah Nabi puasa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah? 10 Dzulhijjah haram. Ya, 10 Dzulhijjah haram kita, ya, karena salat Id, ya, 10, 11, 12, 13 tidak boleh kita berpuasa. 1 sampai 9 tadi sudah dijelaskan. Bolehkah atau sahkah kita berkorban dengan mentransfer uang kepada panitia korban? Sah insyaallah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah takwa kalian. Niat kita Allah melihatnya. Ya, tidak harus korban itu, ya, tidak mutlak, walaupun sebagian fuqaha mengatakan bahwa lebih utama memang kita sendiri yang berkorban, kita mengetahuinya, tapi tidak mutlak seseorang berkorban itu dengan melihat kambingnya. Ya, kita harus lihat kambingnya, kita pegang-pegang kambingnya, tidur di rumah kita, nggak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Karena sebagian kita kalau kita melaksanakan ibadah haji, ya, ketika kita bayar hadyu, ya, atau bayar dam, atau kita melaksanakan idul kurban di sana, melaksanakan menyembelih hewan kurban di Mekah atau Madinah, kita tidak melihat hewan kurban kita hanya membayar kepada panitia-panitia yang ada di sekitar di sekitar haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatul iman, kajian kita dari Tazkiyatun Nafs. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pengaruh iman, ya, pengaruh akidah di dalam mensucikan jiwa seorang hamba. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, selalu mensucikan jiwa kita, membersihkan kita dari segala kekotorannya, dan menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.